Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Septiaistorus dari kelas 11-8, nomor absen 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya belajar bahasa Mandarin. Selamat menyaksikan video ini sampai akhir. Bahasa Mandarin, atau lebih dikenal sebagai bahasa Tionghoa, merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Belajar bahasa Mandarin tidak hanya memberikan keahlian dalam berkomunikasi dengan jutaan orang, tetapi juga memiliki manfaat yang luas bagi perkembangan anak-anak di sekolah. Pentingnya belajar bahasa Mandarin. Alasannya, yang pertama, membuka peluang baru. Tiongkok merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Memiliki kemampuan berbahasa Mandarin akan memberikan anak-anak peluang yang lebih besar dalam dunia kerja di masa depan. Banyak perusahaan internasional mencari individu yang dapat berkomunikasi dengan mitra bisnis dari Tiongkok. Dengan belajar bahasa Mandarin, anak-anak dapat memperluas peluang karir mereka di lingkungan global. Yang kedua, pengembangan kemampuan kognitif. Belajar bahasa Mandarin dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak-anak. Belajar bahasa Mandarin memiliki karakteristik unik yang melibatkan pengenalan karakter, intonasi, dan sistem penulisan yang berbeda. Ini membutuhkan kemampuan pemecahan masalah, kepekaan terhadap detail, dan memori yang baik. Proses belajar bahasa Mandarin dapat meningkatkan kecerdasan verbal, logika, dan keterampilan analitis anak-anak. Yang ketiga, peningkatan keterampilan multibudaya. Bahasa Mandarin adalah pintu gerbang untuk memahami budaya Tionghoa yang kaya. Belajar bahasa ini tidak hanya melibatkan keterampilan berbicara, membaca, dan menulis, tetapi juga memperkenalkan anak-anak pada kebudayaan, sejarah, dan tradisi Tionghoa. Ini membuka pikiran mereka terhadap perspektif yang berbeda, meningkatkan pemahaman lintas budaya, dan mempromosikan toleransi serta penghargaan terhadap perbedaan. Yang keempat, pengembangan kemampuan komunikasi. Kemampuan berbahasa Mandarin membuka pintu untuk berkomunikasi dengan jutaan penutur bahasa tersebut di seluruh dunia. Dengan menguasai bahasa ini, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat dalam berbagai konteks, baik secara lisan maupun tertulis. Kemampuan berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda juga memperluas jaringan sosial anak-anak dan membangun hubungan antar budaya yang lebih baik. Yang kelima, peningkatan kemampuan berpikir kritis. Belajar bahasa Mandarin melibatkan pemecahan masalah, analisis, dan pemahaman konteks yang kompleks. Ini membangun kemampuan berpikir kritis dan analitis anak-anak. Mereka akan terlatih dalam menghubungkan informasi, mengidentifikasi pola, dan mengambil kesimpulan secara logis. Kemampuan berpikir kritis ini juga berguna dalam mata pelajaran lain di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kesempatan studi dan pertukaran budaya. Banyak sekolah dan universitas menawarkan program pertukaran budaya dan kesempatan studi di Tiongkok. Anak-anak yang telah belajar bahasa Mandarin dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman budaya, memperdalam pengetahuan bahasa, dan mengalami pengalaman hidup yang berharga di negara tersebut. Belajar bahasa Mandarin membuka pintu bagi anak-anak untuk meraih kesempatan dan memperluas wawasan mereka di dunia yang semakin terhubung secara global. Selain manfaat karir, pengembangan kognitif dan keterampilan komunikasi, bahasa Mandarin juga mempromosikan penghargaan terhadap budaya yang berbeda dan memperkaya pengalaman hidup anak-anak di sekolah. Yang ketujuh, memperluas jaringan pertemanan. Cina memiliki populasi terbesar di dunia dengan sekitar 1,28 miliar orang, sehingga mempelajari bahasa Cina atau bahasa Mandarin memberimu akses untuk berkomunikasi dengan banyak orang dan terhubung dengan mereka pada tingkat yang lebih dalam, tidak hanya di Asia, tetapi di seluruh dunia. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan otak. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa belajar bahasa Mandarin menggunakan lebih banyak bagian otak daripada yang dibutuhkan untuk bahasa lain. Karena ada banyak perbedaan antara belajar bahasa Mandarin jika dibandingkan dengan bahasa Inggris, termasuk nada dan karakter.
sehingga diyakini bahwa belajar bahasa Mandarin membutuhkan lebih banyak kekuatan otak, sedangkan penutur bahasa Inggris hanya menggunakan lobus temporal kiri, penutur bahasa Mandarin menggunakan keduanya. Selain itu, belajar menulis karakter dapat membantu keterampilan motorik dan pengenalan visual akan menjaga pikiran tetap tajam. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan artistik. Selain kemampuan otak, belajar bahasa Mandarin juga secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan artistik kamu. Simbol dan karakter bahasa Mandarin membutuhkan tangan yang mantap. Kata-kata tertulis sebenarnya adalah karakter ikonografis daripada huruf. Simbol dan karakter ini dibuat menggunakan goresan seperti lukisan. Semua ini akan kamu dapatkan ketika mempelajari bahasa Mandarin. Lalu, tips belajar bahasa Mandarin. Meski belajar bahasa Mandarin terdengar sedikit menantang karena perbedaan sistem tulisan, intonasi, dan struktur bahasanya, tetapi ada beberapa cara untuk belajar bahasa ini dengan cepat. Apa saja caranya? Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Tentukan tujuan belajar anak dalam mempelajari bahasa Mandarin. Apakah ingin menguasai kemampuan berbicara, membaca, menulis, atau semuanya? Dengan menetapkan tujuan yang jelas, Anda dapat mengarahkan upaya belajar anak dengan lebih fokus dan terorganisir. Yang kedua, miliki materi belajar yang tepat. Pilih buku teks, materi pembelajaran online, atau aplikasi yang sesuai dengan tingkat pemula atau tingkat lanjutan. Pastikan materi tersebut menyediakan penjelasan yang jelas dan latihan yang cukup untuk meningkatkan pemahaman anak tentang kosakata, tata bahasa, dan struktur kalimat dalam bahasa Mandarin. Yang ketiga, memperluas kosakata. Fokus pada pembelajaran kosakata yang paling relevan dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan kata-kata dasar seperti angka, warna, makanan, dan kata-kata sehari-hari lainnya. Gunakan flashcard atau aplikasi pembelajaran kosakata untuk membantu memperkuat memori anak Anda. Yang keempat, praktikkan mendengarkan dan berbicara. Mendengarkan dan berbicara adalah keterampilan penting dalam mempelajari bahasa Mandarin. Dengarkan materi audio berbahasa Mandarin seperti lagu, podcast, atau rekaman percakapan untuk membiasakan telinga Anda dengan intonasi dan suara bahasa tersebut. Praktikan pengucapan dengan mengikuti rekaman dan berlatih berbicara dengan teman atau penutur asli bahasa Mandarin. Yang kelima, konsistensi dan disiplin. Belajar bahasa Mandarin membutuhkan konsistensi dan disiplin. Tetapkan jadwal belajar yang konsisten, sisihkan waktu setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu untuk mempelajari bahasa tersebut. Tetaplah berlatih meskipun terkadang menghadapi kesulitan dan jangan menyerah. Yang keenam, gunakan teknologi. Memanfaatkan aplikasi pembelajaran bahasa Mandarin yang interaktif, aplikasi ini dapat membantu Anda memperkuat kosakata, tata bahasa, dan keterampilan mendengarkan melalui latihan-latihan yang menyenangkan. Yang ketujuh, bergabung ke sekolah bilingual. Jika Anda ingin anak mendapatkan pendekatannya lebih terstruktur dan bimbingan langsung, pertimbangkan untuk bergabung dengan sekolah bilingual yang mengajarkan bahasa Mandarin. Dengan bantuan pengajar yang berpengalaman, anak akan dapat memperoleh panduan yang lebih terarah dalam belajar bahasa tersebut. Belajar bahasa Mandarin membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi dengan mengikuti tips di atas, anak dapat mempercepat proses belajar dan meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin dengan lebih cepat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.